ya di Desa Penanggal. Dan ada satu yang menyakitkan hati, jujur menyakitkan hati. Allah, ya tolong. Kenapa juga mesti balihonya panjang-panjang sebanyak seperti ini, Allah? Di mana kader-kadernya pada saat evakuasi di TKP, benar-benar di titik hitamnya itu nggak ada, Bu, nggak ada, ya Allah. Ya Allah, senekat ini kah? Ya Allah. Persis banget di daerah ini, di posko apa namanya, di posko pengungsian. Ini maksudnya apa ya Allah? Ya ampun. Puan ya Allah. Ya Allah. Lanjut aja Mas, lanjut Mas. Ya Allah. Kemudian lihat terus baliho ini ya Allah. Itu sendiri ada. Nah, nanti kita agak berhenti Mas ya, pas ada beliau stop Mas. Agak lama. Aduh, lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diberitakan, yaitu tentang baliho Puan ya, baliho Puan Maharani yang bertebaran di pengungsian erupsi Gunung Semeru ya. Ya, banyak warga menyesalkan dengan berjejernya baliho ini ya, dan itu jaraknya nggak sampai jauh ya. Ya sebenarnya tampak sekali kalau memang hal ini seharusnya warga itu yang dibutuhkan bukan baliho ya. Ini ada berita yang dilansir dari Indozone ya, langsung saya bacakan saja. Baliho Puan bertebaran di pengungsian korban erupsi Semeru, warga nyakitin hati ya Allah. Sebuah video beredar di media sosial menampilkan gambaran baliho Puan Maharani bertebaran di sepanjang jalan di dekat lokasi posko pengungsian warga korban erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Video tersebut direkam oleh seorang pria dari dalam mobilnya. Pria tersebut merasa sedih menyaksikan baliho Puan bertebaran di sepanjang jalan. Dalam baliho Puan tertulis kata-kata tangismu tangisku, ceriamu ceriaku, dan juga saatnya bangkit menatap masa depan. Di bagian bawah foto Puan yang mengenakan kerudung merah terterap tulisan Puan Maharani, Ketua DPR RI. Guys, ini lagi di pengungsian korban erupsi Semeru di Desa Penanggal. Ada satu yang menyakitkan hati, Allah, tolong. Kenapa juga mesti balihonya panjang-panjang sebanyak ini ya Allah? Kata pria tersebut sebagaimana disimak Indozone melalui video yang beredar. Sembari terus melaju, pria itu merekam baliho-baliho Puan yang dipajang di sepanjang jalan. Menurut pria tersebut, kadar-kadar Puan justru tidak ada yang berada di lokasi saat proses evakuasi. Di mana kadar-kadarnya pada saat evakuasi di TKP? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya Allah. Cek. Ya Allah, senekat inikah ya Allah, persis di posko pengungsian. Ini maksudnya apa ya, kata pria itu. Tanggapan Sekdes Penanggal, Indozone mengkonfirmasi video viral tersebut kepada Sekretaris Desa Penanggal Mufidin Al-Amin. Waduh, ampun. Satpol PP itu harusnya menertibkan, ujar Mufidin saat dihubungi wartawan Indozone. Mufidin sampai kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan perasaannya melihat keberadaan baliho-baliho Puan tersebut. Gimana ya perasaannya? Samalah ya. Mungkin saya sama, sampean sama perasaannya, ujarnya. Keadaan di Desa Penanggal sendiri sampai hari ini masih mengkhawatirkan. Cuaca di sini panas campur mendung. Kami masih tetap waspada karena posisinya memang setiap hari ada APG dan juga banjir, imbu Mufidin. Hingga artikel ini ditayangkan, Indozone masih mencoba mengkonfirmasi perihal baliho ini kepada pihak Puan Maharani. Sebelumnya Puan sudah datang ke lokasi Semeru dan meninjau jembatan Geladak Perak di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Saya mendorong agar infrastruktur yang rusak segera diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat bisa normal kembali, kata dia. Puan berjanji akan mengawal perbaikan infrastruktur yang rusak dan mendorong pemerintah agar cepat memperbaiki jembatan Geladak Perak yang merupakan akses penghubung Lumajang Malang itu. Masa pemulihan juga harus mendapat perhatian besar karena di sanalah masyarakat memulai transisi menuju kehidupan yang baru. Jangan sampai ada daerah yang merasa dianaktirikan dalam penanganan bencana, katanya dikutip dari Antara. Pada kesempatan itu, Puan menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket sembako, 100 selimut, 300 buah mainan anak, 1.000 sarung, dan 100 mukena, serta membagikan 300 paket tas sekolah, alat tulis untuk anak-anak korban terdampak bencana Gunung Semeru. Ya, itu ya. Ya, memang kalau kita melihat berseliweran media tentang baliho Puan ini sudah banyak ya warga itu menyesalkan ya, dan juga pengamat itu menilai ya tidak etis ya, seperti itu ya. Ya memang secara psikologis dalam kondisi masyarakat ya, masyarakat Gunung Semeru, dekat Gunung Semeru yang lagi susah ya, mereka hidup di pengungsian. Coba bayangkan pengungsian itu mungkin tidak nyaman buat mereka ya. Ada anak-anak mungkin masih bayi yang mungkin agak rewel, kemudian juga harus bercampur tidur sama-sama seperti orang dan mereka harus meninggalkan rumah mereka ya. Coba bayangkan kondisi yang kalau kita mungkin kita bisa membayangkan itu kondisi yang apa namanya sangat kesusahan gitu ya, dan juga tidak dalam kondisi yang tidak nyaman ya, dalam kondisi dan apakah tim tim komunikasi dari Puan itu bisa melihat seperti ini atau bisa menilai ya atau mengukur sebelum melakukan pemasangan baliho ya. Dan memang kalau kita melihat pemasangan baliho itu jaraknya juga berdekatan gitu ya. Dan ini memang kita tidak bisa tampik ya. Ini semuanya tidak ada kata lain ya, semuanya untuk 2024 ya kan. Pak, kalau kita melihat mereka ya yang pasang baliho ya, ketua umum itu ya tidak akan memasang itu kalau tidak ada tujuan ya, ibarat no freelance ya, tidak ada makan siang gratis. Dan yang memang perlu dicermati ya, meskipun dalam hal ini tim dari Puan itu ya memasang baliho ya, coba juga dilakukan pengukuran terhadap kepantasan gitu, kepantasan ya, apalagi itu dekat dengan pengungsian ya. Saya juga ingat kemarin ketika ada penurunan baliho ya, baliho HRS Habib Rizik Syihab ya oleh aparat, nah dan itu dia tegas bahwasanya baliho tidak boleh sembarangan gitu ya. Tidak boleh sembarangan ya, ada bayar pajaknya ya. Kalau kita menarik ini benang merah dan kita tarik secara keadilan ya, apakah ini juga sudah dilakukan oleh tim Puan ya? Apakah mereka juga mempertimbangkan bayar pajak terhadap baliho itu ya? Ataupun cuma asal pasang saja ya? Kalau melihat pengakuan dari kepala desa situ ya mengatakan bahwasanya Pufidin itu mereka juga menyayangkan kepala desanya ya, harusnya ditertibkan oleh Satpol PP ya. Jadi memang lengkap sudah ya warga itu yang saat ini memang kalau ditanya butuh apa, butuh baliho ya tidak mungkin lah butuh baliho. Mereka ingin kalau ditanya dari hati ingin kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Coba hidup di pengungsian itu justru kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Mereka harus berkumpul ya, kebutuhan akan makan mungkin juga berkurang ya, bagi yang suami istri juga mungkin
akan kesulitan ya jika ingin komunikasi ya dan lain sebagainya ya. Jadi memang ya justru kalau efek manuvernya itu terlalu kebablasan, justru ini akan berakibat elektabilitas nggak akan naik, mungkin juga akan menurun gitu ya. Memang ya semua pasti yakin bahwasanya semua itu untuk promosi 2024 gitu. Nah, mungkin tidak ada intensi di balik itu. Yang menjadi persoalan yaitu kebanyakan ya kalau terlalu manuvernya terlalu kebablasan juga rakyat juga antipati gitu ya. Jadi tim Puan memang dalam hal ini kurang lebih haruslah memikirkan ya hal-hal seperti ataupun melihat kondisi ya, karena sebenarnya rakyat nanti itu yang akan memilih itu juga bisa menilai sendiri gitu ya, bisa menilai sendiri tanpa harus secara otomatis pasti bisa menilai sendiri tanpa harus terlalu berlebihan, apalagi sampai baliho itu yang jumlahnya kalau nggak salah ratusan ya, kalau saya nggak salah, dan itu dipasang berdekatan. Coba kan layaknya baliho itu nggak usah ya terlalu berjejer ya, orang sudah bisa membaca jelas ya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah memang niat bagi politisi tersebut itu ya, apakah mereka benar-benar ingin memberikan memberikan bantuan terhadap rakyat atau tidak, itu yang dicari. Dan yang paling penting adalah keikhlasan ya mereka dan rakyat itu ya, kalau kita ditanya, mereka sudah sangat cerdas ya, siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka ya, dan juga siapa yang memang mengejar hanya untuk kepentingan sesaat ya. Ya, kita lihat perkembangannya, semoga keadaan negeri ini menjadi lebih baik. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Al-Muni, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.